Selamat malam semuanya, teman-teman. Menghormati saya sendiri di mata kuliah struktur data ya. Malam ini kita akan membahas struktur data ya untuk kamu sebelumnya tetap jaga protokol kesehatan dan jaga jarak dan tetap sehat ya. Salam. Selanjutnya kita coba dulu slide-nya. Oke, sudah. Oke. Sini sudah ada. Oke. 12 membahas tentang graf, matriks, graf, dan penyajiannya. Di sini saya lanjut. Graf. Suatu graf mengandung dua himpunan. Ya. Himpunan V yang elemen sebagai simpul atau vertex atau point atau not atau titik. Sedangkan himpunan E disebut dengan pasang angka urut dari simpul, anggotanya disebut ruas, H, dan substitusi. Graf seperti dimaksud ditulis dengan graf E dan view atau mungkin graf ruas dan simpul. Banyak simpul disebut dengan order, sedang banyaknya ruas disebut dengan size dalam suatu graf. Contoh gambar menanyakan graf EB dengan mengenal simpul, simpul. Habis itu mana mengandung 5 ruas. Ruasnya ini nih. Jadi pertama dari A ke B, E1, A ke B, E3, B ke C, E2, B ke D, E5, dan D ke C, E4. Itu namanya ruas. Simpul ini A, B, C, D. Selanjutnya gambar di bawah ini menjelaskan suatu multigraf dengan ruas E2. Pada kedua titik yang ujungnya adalah simpul yang sama, yaitu ruas E, A. Ruas sebanyak itu disebut dengan belum atau self loop, sedangkan E5 dan E6 merupakan titik ujung simpul, yaitu simpul B dan simpul C. Belum ini nih, E2. Habis itu multigraf ini dan sebelumnya self loop atau self loop, sedangkan ruas E5 dan E6 lihat ini 5 dan 6 sebelum titik yang sama simpul B dan simpul C ini ya. Kedua ruas ini disebut dengan ruas berganda atau ruas sejajar. Oke, lanjut. Suatu graf tidak mengandung ruas sejajar maupun self loop sebelum dengan graf sederhana atau simple graf. Suatu graf E aksen dari E aksen dan graf V aksen dengan subgraf dari G dan E dan P. Bila E himpunan bagian dari E dan V aksen merupakan himpunan dari V. Jika E mengandung semua ruas E aksen mengandung semua ruas E yang titik ujungnya adalah V aksen, maka G aksen disebut dengan subgraf yang direntangkan oleh V aksen, spanning subgraf. Contoh subgrafnya A, B, C, D. Nah, A, B, C ini merupakan subgraf dari A, B, C, D. Kita bilang A, B, D ini merupakan bagian dari A, B, C, D. Gitu ya teman-teman ya. Subgraf. Contoh spanning tree, nih, A bentukkan V, A, B, G, aksen subgraf dibentuk dari V. A, B, D.
Graf berlabel disebut dengan ruas atau simpul dikatakan dengan suatu besaran tertentu khusus jika setiap ruasnya dikaitkan dengan suatu bilangan non aktif atau B, D, DE dan DE disebut dengan panjang ruas tapi E. Contoh, berikut ini gambar yang menghubungkan antar kota. Cara simbol ini menyatakan kota D dan DE menyatakan jarak antar kota. Kita disuruh cari ini. Dari A ke H, jarak tertempuh terpendek lewat mana sih? Nanti ada caranya. Oke. Derajat simpulnya V ditulis dengan dV adalah banyaknya ruas yang menanggung V. Karena setiap ruas hitung 2 kali menentukan derajat original. Maka jumlah derajat semua simpul suatu graf adalah derajat adalah 2 kalinya banyak ruas graf size atau dapat hubungan derajat graf sama dengan 2 kali size. Rumusnya. Gimana sih Pak? Nanti ada penjelasan. A, B, C, D pada gambar di atas jumlah semua simpul sama dengan 4. Maka jumlah derajat simpul adalah 8. Kenapa? Ya 2 kali 4. Jadi jumlah simpulnya 4 dan derajatnya adalah 2 dikali simpul. 2 kali 4, 8. Jika derajat masing-masing simpul pada graf berjumlah genap, maka graf disebut dengan Euler graf. Nih. Kalau derajatnya genap, namanya Euler graf. Suatu simpul disebut dengan ganjil atau genap. Apakah derajat tersebut ganjil genap? Kalau terdapat self loop, maka self loop dihitung 2 kali. Nih. 1 A, B, 1, baik lagi 2, 3, 4, 5, 6 dari 6 derajat. 1, 2, 3, 4, 5, 2 kali 6, 7. Sampai di atas DA2. Kenapa DA2? Nah, karena ada yang menghubungkan dari CA dan BA2. C 3, 1, 2, 3. C3. A B 5. Dari mana 5? Nih, 1, 2, 3, 4, 5. D3, 1, 2, 3. E1. Ada yang hubungan. Jadi jumlahnya adalah 2 kali simpul. 2 kali 7, 14. Yang sebenarnya bergantung akhir yaitu simpul yang derajat dan sedangkan F sebut simpul terkecil. Kenapa? Nggak ada yang menghubungkan, dia nggak terhubung. Nih, simpul nih. Waktu atau perjalanan dalam graf adalah barisan simpul dan ruas berganti V1, E1, V2, E2, dan sampai Vn. Di sini ruas EI merupakan simpul VI dan VI per 1. Makanya ruas disebutkan walk dengan rumuskan E1, E2, En. E1, V2, dan Vn. V1 simpul awal, Vn simpul akhir. Walk tertutup adalah V1 sama berarti tertutup ya. V1 sama Vn berarti tertutup. Nah, ini yang penting nih istilah pada graf. Walk pertama ada namanya walk. Walk adalah disebut tertutup yang menghubungkan V1 dengan Vn. Tertutup ya. A, B, D, C. Trail adalah walk yang semua ruasnya barisnya berbeda. Ada namanya trail. Kenapa? Yang walk yang dengan semua ruasnya berbeda. Contohnya ada A, B, D, C ini berbeda. Kalau A, D, C hanya sama. Ini bukan masuk dengan trail. Patch adalah jalur atau walk yang semua simpulnya dalam barisan berbeda ya. Jadi suatu patch pasti merupakan sebuah trail. Graf merupakan walk terbuka kan tidak ada ruas yang menghubungkan nih. Graf terbuka apa? Sama T-nya nggak terhubung, nggak ada ikatan hubungannya. Selanjutnya merupakan suatu patch atau trail terbuka dengan derajat setiap simpul sama dengan 2.
kecuali simpul U dan simpul T derajatnya 1. Cycle adalah suatu sirkuit, suatu trial tertutup dengan derajat simpul sama dengan 2. Cycle dengan panjang disebut dengan cycle, dengan sedemikian jalur dengan K disebut jalur. Nah, nanti saya capture dulu nih. Saya capture. Bentar ya. Screen-nya diganti. Ganti screen-nya. Yang ini aja. Screen ini. Nanti saya capture. Ya, begini. Oke, ini saya gunakan buat soal-soal. Oke, lanjut. Oke, naik. Nah, ada namanya ruas A, B, C, D, B, C, Y, H. Sebelumnya kita absen dulu ya. Absen dulu. Absen. Yang pertama. Apa tuh soalnya? Ada soal A, B, C. Ada sini nih. Dari A, B, C, D, B lagi, C lagi, J, A. Merupakan walk ya. Kenapa walk? Ini perjalanan dari A ke F. Tapi bukan trail. Kenapa? Karena ada 2, B muncul 2 kali di sini. Selanjutnya, dari simpul A, B, E, F. Nih, saya ganti warnanya. A, B, E, F merupakan walk. Karena tidak ada ruas yang menghubungkan B sama C. Bukan walk. Karena nggak ada yang menghubungkan B sama dengan F. Selanjutnya bersimpul A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, C, F merupakan trail ya, bukan jalur fence. Kenapa? C-nya muncul 2 kali. Habis itu ada pernyataan lagi. Pernyataan yang luas ADG, K. ADG. 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 Ya. Ini bukan perjalanan. Kenapa perjalanan menuju A sama F. Ruas ABGH bukan sikal nih. AB A, B, H, G, E, A ya. Cycle. Karena graf yang tidak mengandung cycle itu mengandung I-cycle. Selanjutnya, contoh acyclic. Acyclic itu ada
B, C, D, B, F, A, B, C, D, E, G, H. Cycle, karena nggak ada hubungannya, tertutup. Suatu graf disebut dengan jika untuk setiap dua simpul graf terdapat jalur yang menghubungkan ya, menghubungkan simpul. Selanjutnya subgraf. Subgraf graf disebut dengan komponen G. Subgraf tidak mengandung dalam subgraf. Subgraf terhubung dengan yang besar. Selanjutnya A, B, D, A, B, C merupakan subgraf dengan lihat antara D dan A tidak ada jalurnya. Subgraf tapi tidak nih. Subgraf yang terhubung yang lebih besar. Kenapa? Kalau ini ada terhubungan maka subgrafnya lebih besar, karena nggak terhubung antara D sama A atau C sama D, makanya ini tidak disebut dengan subgraf. Graf terarah atau direct graph, graf terarah atau graf yang tidak menghubungkan V1 ke V2 saja, sebelumnya berusaha minimal N-1. Suatu graf terarah direct graph D terdiri dari dua himpunan P merupakan himpunan simpul, himpunan A merupakan himpunan pasang urut yang disebut dengan ruas atau arkus. Contoh gambar suatu graf terarah coba. Nah, ini ada di graf D dan V sama A. Mengandung 4 simpul. Kenapa ada 4? 1, 2, 3, 4. Mengandung 7 dari mana? Ini dibaca 2 kali. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 2, 1, 1, 2, 2, 1. 21 di 2 kali bacanya. 4, 2, 2, 3, 4, 3. Dan ada 2. Arkus 2N disebut dengan gulung stop, sedangkan arkus 2.1 merupakan simpul dari lebih dari 1 kali disebut dengan sejajar atau arkus berganda. Selanjutnya, bila arkus suatu graf berarah menyatakan suatu bobot, maka graf berarah tersebut dinamakan dengan subgraf yang biasanya disebut dengan situasi dinamis bila V aksen, himpunan bagi dari V serta A aksen, himpunan dari bagian dari A, sedangkan titik A aksen terdapat V aksen, maka dikatakan dengan D aksen, V aksen, dan A aksen adalah graf bagian dari subgraf V dan V dan A. Bila A aksen mengandung sebuah arkus dari A yang titik pemojok satu V aksen, maka dikatakan dengan D aksen, V aksen, dan A aksen adalah graf yang terbentuk dengan direntangkannya oleh V. Nah, itu artinya. Indirect graph, graf tidak terarah. Indirect graph ini adalah yang graf menghubungkan dua vertik, V1, V2, dan V2 dan V1. Dua arah, bila vertik mengandung unsur S adalah 2 N1 bagi 2. Nih, V1, A1, V2, V2, V3, dan V4. Unsur S simpulnya. Nah, critical path merupakan graf yang berubah dan mempunyai arah. Contoh, simpul awal 1, simpul tujuannya adalah 5. Ditanya nih, hari ini coba critical path-nya mana nih? Kita itu ya, kita screenshot biar enak bacanya. Kita lanjut. Ada pernyataan. Ada namanya critical path, jalur terlama yang dapat dikunjungi. Mana terlama? Nih. Coba lihat. Di sini 29. Jadi dibaca 29. Dari mana tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lihat bobotnya. Critical path yang lama 1, 10. 2 ke 3, 6, 16. 3 ke 4, 4. Habis itu berapa nih? 16, 20. Habis itu dari 4 ke 5,
9, 29. Jadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 ini 29. Adalah jalur yang terpanjang. Nih. 1, 2, 3. Bisa jalur terpendek mana? 125, Pak. 15. Nah, dari mana dapatnya? 125. Coba lihat. Nah, dari A 1 ke 5, jalur terpendeknya adalah 125. Dari mana? Ini 1, 2, 5. Langsung. 1, 10. 2 kali 5, 5. Jadi 10 tambah 5, 15. Selesai. Itu jalur yang kalau nggak mau urutin lagi seperti ini. Kita lihat aja. Selanjutnya spinning tree. Merupakan spinning tree yang mempunyai bobot yang tidak mempunyai arah dengan hasil penyebaran adalah minimum. Lihat gambarnya ini itu. Tadi minimum spinning tree adalah berapa kali jari simpul tanpa ruas gambar ditelusuri dengan bobot paling kecil. Yang ditelusuri dengan jadi spinning tree itu mengunjungi semua simpul tapi posisinya paling kecil. Gambar dari 1 ke 4, 7. Dari 4 ke 3, 4, 11. 3 ke 2, 6, 11 tambah 6, 17. 17 tambah 5. Maksud penyajiannya matrik M kali kedua, maksud basisnya adalah 47. Maka ada ruas menghubungkan 47. Matrik agensi adalah matrik yang berhubungan dengan vertex tanpa sejajar nilai sifatnya. Matrik agensi adalah matrik yang simetris yang luas terjajar, maka agensi disebut dengan A, IJ, dengan dihubungkan dengan V, C, P0. Matrik efisiensi ini adalah graf yang G yang matriknya menghubungkan vertex dan GH tanpa shape loop yang didefinisikan dengan matrik M berhubungan M by N. Contohnya tuh, matrik efisiensi kayak ini nih. Nah, dihitung dulu nih, jabarkan dari P1, P2, itu dari P1, P3, dari P1 ke P4, P1 ke P5. Ada nggak? Ada. Gitu. Tulis. 1, 2, 1, 3, itu 4. Satu kan ini. 1, penghubungan P1 ada berapa? Ada P2, P3, situ P4, P5, tulis 1, 2, 3, 4, 5. Yang hubungan 2. Yang hubungan 2, tadi kan P1 udah, ini P3, tulis P3, 2, 3. Yang hubungan 4, kalau tadi sini udah, berarti ke P3. Dan P, habis itu yang hubungan 3 lagi, 3, 5. Inilah hasil pasangannya. Nih, masih agensi sama, bikin tabel P1, P1, P1 atau P1 enggak mungkin 0. P1 atau P2 kah? Iya, tulis 1. Kalau kamu kasih angka 1, kalau tidak dikasih angka 0. Nih, kayak gini juga nanti dibikin hasil insidennya. Graf berarah adalah graf yang menghubungkan P1, P2 dengan satu arah. Maksimum jumlahnya adalah N1. Setiap graf yang terhubungan graf terdiri dari himpunan. Di mana himpunan V adalah anggota simpul dan himpunan A merupakan himpunan dari pasangan terurut yang disebut dengan ruas atau arkus. Graf misalnya, nah, ini ada ini yang terakhir nih begini. Ada namanya differsors sama breadth first. DFS sama BFS. DFS itu penelusuran graf tak berarah dengan melakukan pengecekan dari not kedalaman pertama dari not yang ditinjau nih. Dari P1, P2, P4. Itu paling dalam lagi berapa? P8, naik lagi P5, P6, P3, P7 dan nanti bikin kayak gini. Kalau melewati 0, kalau nggak melewati 1. Kalau nggak melewati 0, kalau melewati 1 tabelnya. Ada tadi DFS, ada BFS. BFS adalah penelusuran not dari kemudian per level. Ini kan dari kedalaman ya. Sekarang per level. 1, level 2, level 3. Nih, level satunya P1, level 2, level 3, level 4. Jadi 1, 2, 3. Nah, soal. Silakan kalian kerjakan soal 1 sampai 5. Saya tunggu sampai jam 10, setengah 10.
Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman atas attention-nya. Saya ucapkan selamat malam. Sebelumnya jangan lupa mengerjakan tugas ya, karena penting buat kalian nanti buat tambah nilai. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke. Salam.